kalau mencari saham yang bisa multi-bagger secara sektor di tahun depan akan cukup susah ya, karena mengingat ada perlambatan ekonomi yang terjadi secara global gitu. Dan itu kan membuat investor akan cenderung menghindari aset-aset yang sifatnya terlalu beresiko, seperti halnya mungkin saham gitu ya. Tapi mungkin dari kita approach-nya adalah kita lebih suka melihat secara bottom up ya untuk tahun depan ya, daripada melihat top down gitu. Ada beberapa nama yang sebenarnya kita suka secara industri ya. Tentu saja kayak big caps perbankan kita masih suka. Kemudian kita juga suka dengan sektor nikel, metal mining, terutama nikel dan emas untuk tahun depan. Oke, big caps perbankan dan juga nikel diantaranya yang patut diperhatikan oleh investor. Saya akan kembali ke Mbak Yekti. Mbak Yekti, barusan hari ini Presiden Jokowi mengumumkan bahwa kebijakan PPKM resmi dicabut. Nah, seperti apa sih nanti dampaknya terhadap pasar keuangan tanah air begitu dan seperti apa nantinya psikologis investor dalam mencermati dari kebijakan ini? Iya, kalau kita melihat memang, pencabutan kebijakan PPKM ini sejalan dengan kondisi, di tanah air kita, di mana dari sisi infection rate atau Covid itu dan tingkat bor occupancy ratio dari rumah sakit itu juga relatifly bisa terkendali, jumlah penambahan kasus baru juga relatifly bisa terkendali. Jadi kami memang melihat hal ini align dengan kondisi yang kita melihat, kondisi itu sudah masuk masa dari pandemi menuju endemi. Jadi kita cukup positif pada, penarikan kebijakan ini dan juga dampaknya adalah dari sisi mobilitas masyarakat diharapkan kondisi yang sekarang sudah mengalami recovery ini diharapkan masih bisa akan terus berlangsung di tahun 2023 nanti. Nah, beberapa sektor yang memang sempat, tertekan karena adanya pembatasan PPKM ini tentunya juga kelihatan di kuartal 3, kuartal 4 ini sudah kelihatan mulai recover, baik di sektor transportasi logistik, kemudian sektor, perhotelan, tourism, dan food beverage, retailer itu juga sudah mengalami satu recovery. Nah, kita sangat positif karena nanti masuk kuartal 1 itu menjelang nanti lebaran juga, harusnya ini juga pergerakannya untuk, beberapa sektor ini juga positif dengan adanya recovery earning dan penjualan gitu. Oke, itu dia sektor-sektor yang sudah mulai tampak bangkit dan juga prospeknya di awal tahun depan. Saya akan kembali ke Mas Jimmy. Mas Jimmy, ini jam bursa dikabarkan akan kembali seperti jam awal sebelum pandemi dari jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, seperti apa sih nanti dampaknya bagi pasar saham tanah air? Apakah ini berpotensi meningkatkan nilai transaksi? Kemudian satu sisi kita tahu di tahun 2023 sudah memasuki masa politik. Akan seperti apa Anda melihat kondisi pasar saham? Apakah justru nanti investor masih cukup akan wait and see mengingat juga masih diliputi dengan ketidakpastian global? Oke, kalau berbicara mengenai jam bursa yang kembali ke zaman sebelum pandemi, sebenarnya itu hal yang cukup baik ya, karena kan jadikan jam trading di bursa itu menjadi lebih panjang gitu. Jadi tentunya menurut kita itu menjadi satu sentimen yang cukup positif untuk bursa gitu. Dan lagi pula yang perlu diperhatikan mungkin banyak investor yang mungkin awal-awal, terutama mungkin investor retail yang mungkin baru masuk di zaman pandemi, mungkin perlu ada sedikit penyesuaian terhadap jam trading yang ada ya gitu. Tapi menurut kita itu bukan satu hal yang menjadi masalah ke depannya gitu. Berbicara mengenai tahun politik, sebenarnya menarik karena kalau kita melihat secara historikal, ada beberapa sektor yang biasanya bisa mendapatkan sentimen positif ya. Mungkin seperti sektor media dan juga sektor dari consumer goods. Karena kita melihat bisa ada peningkatan lah dari sisi konsumsi dan peningkatan dari sisi advertisement revenue gitu. Oke, saya akan kembali ke Mbak Yekti. Terakhir singkat saja Mbak Yekti, seperti apa proyeksi IHSG di tahun 2023? Iya, kalau kami melihat untuk proyeksi IHSG tahun 2023 itu masih ditopang juga dengan earning growth yang cukup menarik ya, masih sekitar 15-an% sampai 20-an%. Kemudian juga dengan valuasi yang cukup, relatively, align dengan historical average, supaya kita melihat satu kondisi di tengah kondisi politik ke depannya, kemudian juga kondisi dari sisi, makroekonomi, di mana normalisasi harga komoditas itu akan membuat karena defisit kita juga akan kembali, melebar, jadi tentunya kita menggunakan satu level valuasi yang, relatively konservatif pada kisaran, 6.900 sampai dengan 7.450. Walaupun kita juga masih akan ada optimisme bahwa IHSG itu, bisa, over the year 2023 itu bisa menyentuh sampai level 7.800. Namun dengan kondisinya masih banyak resiko, maka, gerakan dari IHSG sendiri ini masih cukup volatile dan,
tactical mood-nya masih sifatnya adalah trading tactical. Namun memasuki semester 2 2023 nanti gerakannya akan semakin lebih positif karena harapannya adalah inflation yang sudah melewati masa peak dan juga suku bunga yang sudah melewati masa peak itu akan menyebabkan adanya mulai penurunan suku bunga, sehingga dari tadinya masih ada ketidakpastian kapan nih suku bunga diturunkan, kapan sih monetary tightening diakhiri, itu sudah berubah arah haluan, di Ya, mana persepsi investor akan lebih oke. positif gitu. Oke, IHSG masih akan bergerak volatile di kisaran 6.900 hingga 7.450. Kalau pandangan Anda, Mas Jimmy, proyeksi IHSG di tahun 2023 yang dikatakan tahun yang cukup menantang seperti apa? Oke, kita setuju ya bahwa di paruh pertama di tahun depan kemungkinan besar akan terjadi volatilitas yang cukup besar di market ya. Mengingat akan terjadi perlambatan ekonomi, mungkin akan Ya, terjadi resesi di banyak negara maju, serta adanya kemungkinan resesi ini berubah menjadi financial crisis atau mungkin kita sering bilang credit event ya gitu. Kita dari Sukor kita punya dua skenario untuk tahun depan. Yang pertama adalah skenario bull case kita di mana The Fed itu mulai melakukan cut rate ya, seperti yang tadi saya bahas di sekitar 200 sampai 250 basis point. Yang menurut kita prediksi kita akan terjadi di paruh kedua tahun depan. Jika hal ini yang terjadi, ini akan menjadi sentimen yang bagus untuk market dan target kita untuk IHSG di angka 8.300. Tapi skenario kedua yang juga kemungkinan besar bisa terjadi adalah kalau misalnya The Fed tetap kukuh mempertahankan terminal rate di angka sekitar 5% lebih ya untuk let's say untuk 1 atau 2 kuartal ke depan hingga di awal 2024 gitu. Jika ini yang terjadi ditambah mungkin ada perlambatan ekonomis dan resesi, mungkin juga ada beberapa sentimen lain seperti mungkin reopening China yang bisa lebih lambat dari perkiraan kita, ini bisa membuat outlook untuk pasar modal Indonesia cukup berat ya. Dengan skenario ini target IHSG kita di angka 6.500. oke, ada